Halo, halo, selamat apa nih? Selamat siang ya teman-teman. Oke, kita balik lagi ke main quest yang ketiga ya, Kak, Kak Adit. Iya, betul banget nih pertemuan ketiga kita. Oke, sebelumnya aku izin kenalin diri dulu karena aku baru pertama kali ngemoderasiin. Kenalin, aku Najwa Zakia, bisa dipanggil Wawa. Aku dari Teknik Informatika Angkatan 24. Di sini aku yang bakal ngemoderasiin main quest pada hari ini. Jadi topik main quest kita ini apa nih, Kak Adit? Jadi teman-teman kan minggu lalu kan teman-teman udah itu ya latihan hands-on lah, Unity tipis-tipis gitu. Nah di sini kita udah mulai bikin project simple. Jadi kalau misalnya teman-teman main Flappy Bird itu ternyata tuh nggak seribet itu bikinnya. Cukup simple, cuman emang kalau misalnya dari awal kayak gini harus ditekunin baik-baik teman-teman. Jadi ya kita bakal bikin Flappy Bird. Oke. Jadi kita basically bakal ngulik ya game yang apa sih yang bakal kita ulik hari ini? Flappy Bird Kak. Flappy Bird. Kita basically bakal nge-breakdown ya si Flappy Bird ini mulai dari kayak fundamentalnya, terus aset-asetnya. Oke. Mungkin tadi kemarin aku lihat ada yang bahkan udah inisiatif ya bikin Flappy Bird-nya sendiri. Itu hadir-hadir gak orangnya di sini Iya sekarang? betul bang. Ayo Mana nih siapa tuh orangnya? udah bagus gitu inisiatifnya tuh. Buset, buset. Udah, aku ngeliat sendiri, ngeliat aja udah insecure loh. Kayak, buset, udah orang udah jago. Keren Oke, tutor store tuh banyak ya teman-teman di YouTube gitu ya. oke. Mungkin buat pertemuan kali ini aku serahin ke Kak Adit mulai dari sekarang. Oke, thank you banget waktunya Kak Wawa. Jadi mungkin pertama-tama teman-teman download asetnya dulu nih. Mungkin Kak Wawa bisa bagian asetnya di di link chat ini ya, nggak apa-apa. Oke, oke. Wait. Aku kasih linknya. Oke, jadi aku share screen dulu. Oke. Bisa diakses ya teman-teman asetnya di kolom chat. Oke, apakah udah dapat asetnya ini? Udah ya? Oh, oke udah. Jadi teman-teman setelah di-download, mungkin langsung dimulai aja. Jadi kan pertama kita pastinya new project nih. Jadi itu langkah yang cukup sulit karena kita kalau misalnya mau new project pasti kan mikir-mikir, ya mulai-mulai ini. Ya udah kita langsung mulai aja. Jadi pertama-tama teman-teman harus pastiin versinya itu benar. Jadi di sini aku punya dua editor, yang satu Unity 6, yang satu 2022. Nah, di sini karena menyesuaikan mungkin spek level teman-teman juga, jadi langsung ke 2022 aja yang versi 3. Yang bawah dipilih, setelah dipilih, kita pilih yang dua dimensi yang paling atas. Jadi itu ada dua dimensi lagi, di sini pakai URT, cuman ini masalah shader aja sih. Jadi kita milih yang ini dulu, karena ini kan masih project pertama kita, gitu teman-teman. Nanti setelah ini mungkin kita bisa diskusi untuk mendalami maksud dari masing-masing ini apa. Oke, setelah dipilih kita kasih project name-nya Flappy Bird ya, Flappy Bird Rangers gitu. Terus ini buat nentuin lokasi di mana, terus udah langsung create project aja. Nah jadi waktu gue build projectnya agak lama, jadi teman-teman bisa tunggu. Mungkin bisa reaction nih teman-teman yang udah sampai tahap ini dan download aset bisa ketik satu dong.
Waduh, 9 nih masalah gini anomali nih. Kurangi 8, Mas. Ya, ada yang tanya nih, semagi Munduru. Jadi nggak bisa ikut praktek ya, duh, masih dikis. Oke, nggak apa-apa. Nanti nyimak aja dulu, kan dijelasin pelan-pelan gitu. Nanti bisa di-play lagi. Ya, dari play nggak ya nih, Mas Haji? Ya, mungkin kita informasi lebih lanjut tentang replay yang untuk pertemuan hari ini. Tapi dia di-record kok, tenang. Jadi kalau mau tahu isi asetnya ini udah package gitu. Jadi nanti kita bakal bongkar satu-satu gambar dua dimensinya itu jadi satu gambar. Ini agak lama ya teman-teman buat membuat project pertama gitu. Sebelumnya mohon maaf banget teman-teman di sini hujan deras. Mungkin di daerah teman-teman hujan kayak mungkin bisa dikasih tahu aja di mindset. Terus mau tanya nih, kalau hujan nggak di itu di kediamannya kalau kalau di kediamannya Kak Wow hujan nggak ya ini? Tadi sih hujan ya, cuman nggak tahu ini apa hujannya kayak gak niat gitu loh. Kadang hujan, kadang enggak. Oh, ada hujan ya. Oke, kita lanjut aja. Jadi ini kondisi udah kebuka Unity-nya. Ini teman-teman yang mau ikut praktik nih udah kebuka belum nih proyeknya? Udah siap mulai gitu. Oh, Universal 2D yang paling atas yang tadi. Kalau misalnya kita buka editor, new project, iya yang Universal 2D. Maaf, maaf, maaf. Ya boleh, dua-duanya juga boleh. Sebenarnya itu sama aja, ini cuman perbedaan di shadersnya. Cuman kalau misalnya belum pertama project kayak gini, kita belum ngurusin hal-hal seperti itu. Jadi kita fokus ke logic sama gameplaynya gitu. Ya, mungkin teman-teman bisa ketik satu yang udah sampai tahap ini dan kita ya buat lanjutin step berikutnya. Ya mungkin teman-teman di sini lagi pada yang mudik ya teman-teman. Yang hadir juga belum cukup banyak. Cuman nggak apa-apa teman-teman. Tetap semangat yang mau ngikutin praktiknya saat ini. Gitu.
Ini baru satu nih, yang ngerti satu nih, yang lain mana nih? Apa mau langsung lanjut aja nih? Kalau misalnya teman-teman gak ikut praktik dan pengen dilanjutin, yang bisa ketik satu, aku takutnya bakal ketinggalan kan, kalau ketinggalan banyak nanti bakal ribet. Oke, udah nggak satu lagi, tuh kayak udah ada tiga yang udah siap buat lanjut. Ya mungkin pelan-pelan ya aku lanjutin. Jadi pertama-tama di setup ini teman-teman jangan lupa buat displaynya tuh jadi portrait yang 9:16 ya, yang 16:9 gini kan, kita kan mau bikin game mobile gitu. Diusahain 9:16. Kalau gak ada, teman-teman bisa nambah sendiri di sini dan di setting 9:16 gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman biasanya di Instagram atau Canva gitu kan, ini ada ukuran width sama height-nya, nah ini di setting di sini. Sedangkan di sini aku udah bikin sendiri, udah 9:16 juga. Biasanya kan kalau 9:16, kalau apa ya, Full HD gitu kan, X-nya bakal di setting 1080, Y-nya bakal di setting 1920 gitu. Apakah kalau teman-teman kesusahan ngafalin, ini bisa diganti ke aspek rasio, bisa aja 9:11. Oke, sama aja gitu. Oke, setelah ini kelar, teman-teman bisa import asetnya. Jadi cara importnya ke aset aset yang di atas sini, aset import skill aset. Cari asetnya yang ada di mana. Oke, sebentar teman-teman, aku cari asetnya dulu. Oke, pengen nggak nemu, aku download lagi. Jadi, oke, sudah. Jadi kembali lagi import yang aset, seperti itu teman-teman bisa drag and drop langsung ke Unity asetnya. Cuman nggak terlalu rekomendasi ya, karena kalau misalnya modelnya drag and drop kan kita bakal bingung. Di sini. Oh ya, maaf. Jadi kalau tadi asetnya nggak tahu, ternyata itu ya pakainya import package, karena kan modelannya ini nggak gambar PNG atau FBX model 3D gitu ya, itu langsung package, jadi langsung diimport aja ini karena langsung jadi gitu. Nah,
Setelah di import package, ini package yang tadi udah di download, langsung di open aja. Setelah di open, ini teman-teman bakal lihat ini list yang mau diimport tuh apa aja ya. Di situ kita punya ada soundnya, ada gambarnya dan lain-lain. Langsung aja diimport. Nah, setelah diimport teman-teman, kita udah punya semuanya nih. Bahkan udah di paket lengkap di sini. Udah ada pipe-nya, ada gambar burungnya. Tapi kok masih jadi satu gitu. Jadi ini juga mungkin bertujuan biar nggak lumayan banyak tempat ya untuk package-nya. Jadi dia menjadi satu kayak gini. Cara misahnya, teman-teman jangan lupa pindah ke spread mode ini ke multiple. Setelah itu dibuka ke spread editor, kemudian pilih slice yang di atas ini, slice auto center. Oke, udah benar semua tinggal slice gitu. Jadi ini ya udah kepisah satu-satu, dipotongin sama Unity yang langsung gitu ya. Setelah itu, nah ini udah kepotong semua dan teman-teman bisa dapat semua asetnya di sini. Di dalam ini kan ada kayak play button gitu, langsung diklik aja, dia bisa kebuka semua. Jadi pertama-tama teman-teman harus masukin karakternya dulu, maaf backgroundnya dulu. Backgroundnya yang ini mobile like, dipasang, jangan lupa di reset position, reset. Oke, setelah di reset di scan. Kan gambarnya kecil ya, pasti di scale. Jadi sekitar 3,9. Oke. Setelah itu dinamain background. Oke, backgroundnya udah ditaruh, kemudian selanjutnya drone ya. Sama ditaruh di reset. Mungkin untuk penjelasannya, mohon izin Kak, untuk penjelasannya mungkin bisa agak diperlambat, soalnya ada yang ngerasa penjelasannya terlalu cepat. Oh iya, maaf. Mungkin ini langsung aja ya ditanya. Cara selesai gimana, Kak? Ini teman-teman. Ini masuk ke diklik aja ini apa ya asetnya. Asetnya ini kan jadi satu nih gambar-gambar. Di project Audrey ini teman-teman. Nah, setelah itu di inspektornya itu tuh ada kayak menu-menunya gitu. Kan yang kemarin udah di hands on. Jadi kita pilih sprite modenya tuh multiple. Tadi awalnya single, jadi multiple. Setelah itu kita buka sprite editor. Sprite editornya di bawah sini. Di bawah yang sprite mode ini ada sprite editor. Setelah dibuka, tampilannya bakal seperti ini. Ini sprite editornya. Nah, di pojok kiri atas tuh ada tulisan slice. Langsung di slice aja gitu. Gimana, Resolve udah bisa ngikutin belum sampai sini? Oke, sih. Yang lain gimana nih? Mantap. Jadi udah sampai sini ya teman-teman. Pokoknya kita udah dapat aset nih satu-satu dan siap buat dipakai. Ya aku ulangin aja. Nah, setelah kita dapat asetnya, kita setting backgroundnya teman-teman. Nah, di sini kan ada banyak tuh. Background tuh paling depan nih. Yang pokoknya gambar langit sama ada daratannya. Nah, ini ditaruh ke scene. Dan ke game. Game ini kan kayak tampilan HP kita nanti. Kita kan ngedit apapun di scene-nya ini. Kalau mau ngedit. Nah, setelah itu kita reset position. Kenapa? Biar posisinya tuh nggak ngaco. Jadi itu kadang kalau misalnya kita udah mainan banyak parent, jadi tuh kayak foldernya bertumpuk-tumpuk di sini filenya. Kalau misalnya posisinya nggak disetting sedemikian rupa, nanti bakal ngaco kalau misalnya kita kasih pergerakan. Jadi jangan lupa dia masukin objek itu di reset gitu teman-teman.
Resetnya tuh klik aja di bagian transformnya di kanan, udah reset. Gitu. Nah, setelah di reset teman-teman, ini kan masih kecilan banget nih gambarnya nih. Sedangkan HP-nya tuh masih gede nih, masih banyak space-nya. Digedeinnya pakai skill. Kalau misalnya shortcut-nya, teman-teman bisa klik tombol R di keyboard. Terus yang tengah ini digeser aja. Atau enggak teman-teman bisa langsung ketik di transformnya sini. Diketik tadi udah dipasin tuh 3,9. Gitu teman-teman. Nah, itu langkah yang sama waktu kita pasang drone-nya. Drag and drop aja. Ini drone-nya yang di urutan ketiga di atas. Nah, setelah di drag and drop, sama, ini karena masih kekecilan juga, kita scale. Tapi jangan lupa di reset transform dulu. Sorry. Scale-nya jangan lupa di link ya, biar nggak gepeng. Terus dipindah ke bawah. Pindahnya tuh shortcut-nya pakai tombol W. Cuman teman-teman kalau misalnya masih bingung shortcut-shortcut-nya langsung klik yang ini aja. Yang arah panah atas bawah kanan kiri yang di atas. Terus diturunin. Gitu teman-teman. Kita udah punya background sama daratan. Setelah itu jangan lupa dinamain. Biar gak bingung. Ini kan masih kayak mobile Flappy Bird. Bla 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 gitu ya. Dinamain aja ini background. Ini daratan. Ini apa ya? Background lah. Background aja. Gitu teman-teman. Sampai sini udah paham kan? Udah bisa ngikutin? Boleh di reaction teman-teman dengan ketik satu lagi. Ini masih itu teman-teman masih drag and drop aja teman-teman. Drag and drop gambarnya di bawah ini yang di project dimasukin aja ke scene dan disesuaikan. Oke teman-teman, setelah itu kita masukin burungnya. Nah, kalau nggak ada burungnya nggak bisa main. Jadi ini burungnya kok ada tiga, ada yang sayapnya naik, ada yang sayapnya lagi di tengah, ada yang turun. Ini tuh kalau misalnya kita mau bikin game 2 dimensi, memang kalau bikin animasi itu dibikin satu-satu gambar. Jadi kita bakal gabungin. Langsung aja di-drag aja teman-teman. Sorry, dipilih semuanya. Pilih 1, 2, 3. Ini sambil ditahan shift. Nah, pokoknya di select semuanya. Biasanya kan kalau nyelect kan kita bisa menekan satu-satu dengan menahan kontrol di keyboard. Atau kita dari awal kita tahan shift langsung pilih yang akhir. Itu langsung select juga. Oke, setelah itu kita langsung drag aja. Setelah dipilih, drag ke sini. Nah, kok langsung muncul gini? Langsung muncul disuruh nge-save. Ini itu karena kalau kita pilih gambar banyak, itu langsung tersetting jadi animasi. Ini nggak perlu nyeting-nyeting lagi, udah langsung auto jadi gitu. Jadi kita langsung jadi tulis player animation. Gitu teman-teman. Jadi ini kan kekecilan gambarnya burungnya. Seperti biasa di reset sama di scale. Scale-nya 3 aja cukup. Itu cukup ya? Ya 3 aja cukup. Kemudian dinamain player. Oke, selanjutnya aku bakal nyinggung dikit soal animasinya. Oke, sampai sini aman nggak teman-teman? Sampai naruh player. Oke, mungkin backgroundku ada di belakang background, Kak. Oke, mungkin kita bahas langsung aja. Kok bisa gitu, teman-teman? Karena kan ini kan game 2 dimensi ya.
Jadi kita nggak tahu nih yang bakal di render tuh urutannya mana aja. Jadi buat settingan layarnya itu di di inspektornya bagian additional setting ini ada order in layer gitu. Oke, langsung aku setting aja. Itu settingannya kan background kan paling belakang. Di order in layernya kita ditulis 0 -2 -2. Jadi -2 kemudian groundnya -1. Sorry, 1. Jadi kan yang gamenya bakal render itu backgroundnya dulu paling belakang, ground baru layarnya. Itu udah bisa belum? Ini ransomware. Oke, sip. Oke, setelah itu mungkin aku bahas sedikit animasinya. Jadi yang kita lakuin itu sebenarnya apa tadi? Kan kita kan setelah naruh player tuh langsung muncul suruh nge-save animasi. Jadi animasinya tuh bakal ada di tab animator ini. Jadi kalau belum ada bisa dicari di window gini ya. Window animation animator. Gitu. Nah, ini aku kebetulan udah masang di sini. Evo kosong. Nah, ini diklik dulu playernya. Nah, jadi ini animasi yang kita pasang tadi. Teman-teman jangan pusingin dulu ini apa, karena kita sebenarnya belum mendalami ini ya, teman-teman. Yang penting tampilannya udah seperti ini. Pokoknya entry itu nunjuknya ke player animation. Gitu. Terus, lanjut. Selain di animator ini kan kayak cuman ngatur logiknya tuh. Nah, keyframe-nya itu ada di animation. Sama cara namanya kalau belum ada ya window animation. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada keyframe nih. Kita kecilin dulu. Ada 1, 2, 3. Ini gambar yang kita masukin tadi. Jadi kalau kita play ya dia bakal terbang burungnya. Gitu. Itu cara ngetes animasinya. Oke, lanjut aja. Animasinya udah kan tadi udah sekalian. Jadi selanjutnya adalah kita coba play dulu aja. Apakah benar-benar benar. Mungkin ada yang ngebug ya teman-teman di Unity aku. Jadi mungkin aku restart dulu. Oke, mungkin kalau dari teman-teman kalau di klik play aman ya, berarti ya gak ada. Mungkin kan tadi karena ada kesalahan di sistem Unity-nya, jadi dia nggak bisa mulai. Apakah udah aman? Oke, harusnya nggak apa-apa sih ini. Oke, kalau misalnya udah dimulai ya gini gurunya bakal gerak di tengah karena kita belum ngasih apa-apa juga kan. Setelah itu teman-teman bakal naruh rigid body. Nah itu apa? Jadi gini teman-teman, Unity itu udah disediain paket lengkap. Jadi kalau misalnya teman-teman naruh rigid body ke player, cara operasinya gini. Jadi kita pergi ke player, kita nambahin ke inspektornya, add component,
ketik aja rigid body. Rigid body kita pilih yang 2 dimensi. Gitu. Nah, setelah ini teman-teman langsung dapat gravity. Gravity-nya coba kita tes dulu. Jadi setelah kita mulai, langsung jatuh. Jatuh. Itu teman-teman, mungkin kita setting 0,7. Pas gak ya? Oke, udah pas. Jadi teman-teman bisa langsung ketik gravity scale ini 0,7 di rigid body 2 dimensi. Nah, setelah itu kita tambahin collider. Udah ada collider belum ya? Oke, belum. Add komponen, langsung aja collider. Kita pilih yang mana ya? Yang kapsul deh. Kapsul collider 2 dimensi. Nah, collidernya itu apa? Jadi itu collider tuh, ya teman-teman, ada lingkaran hijau yang di sekitar pemain yang bakal bisa berinteraksi sama lingkungan kimia ini. Kalau nggak ada ini, bakal tembus-tembus. Kan kadang kan teman-teman kalau apa ya, kalau main game kadang kalau tembus-tembus, nah itu berarti dia nggak punya collider. Karena belum pas, ini bisa disetting di XY-nya ini di bawah size. Ini mungkin size X-nya 0,18, XY-nya bisa dikecilin lagi ya. Oh ini, direction-nya diganti horizontal dulu. Nah, kan udah sesuai sama bentuk burungnya. X-nya 0,18, Y-nya nah 0,12 ini udah pas banget. Jadi aku ulangin teman-teman. Jadi di player ini kita butuh properti rigid body 2 dimensi. Langsung aja komponen. Kemudian gravity ya kita setting di 0,7. Selain itu ada kapsul collider 2 dimensi yang kita setting directionnya horizontal. Setelah itu di setting S-nya 0,18 dan Y-nya 0,12. Begitu teman-teman. Apakah sudah bisa kita lanjutkan guys? Jadi source code-nya mungkin nanti kita bisa bagian teman-teman sesuai minggu kita latihan. Jadi latihan hari ini nanti juga bakal dibagiin. Gimana teman-teman? Mungkin dari Resemban atau Adi Putro ini bisa mewakilkan teman-teman ya. Pokoknya yang penting di sini ini udah ada burungnya, kemudian ada lingkaran hijau ini yang di sekeliling burung. Oke, aku lanjutin dulu aja. Mungkin teman-teman kalau misalnya nanti ketinggalan bisa bilang aja ya. Oke, setelah kita pasang rigid body sama collidernya, kita bikin script nih. Bikin script ke playernya, udah mulai modding sebentar. Langsung aja add komponen, kita ketik player controller. Langsung aja new script. Langsung di oke aja, create and add. Oke, jangan lupa teman-teman kalau misalnya yang di Gmail folder itu ditata rapi, jadi kita di sini bakal bikin folder script. Klik kanan, new create folder ya. Script, terus yang banyak controller nih dipindahin dengan JavaScript. Nah, setelah itu kita buka script. Oke, mohon maaf teman-teman, ini aku masih pakai settingan lama, aku ganti dulu settingannya. Jadi teman-teman kalau misalnya kita punya banyak editor, kita bisa nyeting di edit, di preference, edit preference. Terus di external tool ini bisa dipilih sesuai dengan editor. Masukkan teman-teman, aku punya dua di sini, ada Visual Studio, Community, kemudian ada Visual Studio Code. Jadi aku saranin yang code dulu aja, karena ya Community itu berat banget teman-teman, kasihan laptopnya. Atau Visual Studio Code, oke.
Kita buka lagi. Nah, ini dia. Jadi setelah ini kita bakal bikin script buat layarnya. Yang pertama-tama kita atur rigid body-nya. Rigid body yang udah kita pasang tadi kan. Jadi pertama kita bikin variabelnya dulu. Rigid body RB. Nah ini buat ngambil rigid body-nya. Kemudian setelah itu bakal dipasang, bakal kita reference dulu RB RB. Jadi nama variabelnya itu sama dengan get component rigid body-nya udah disediain sama VS Code, jadi kita tinggal tap aja. Jadi maksudnya gimana? Jadi kan kita kan udah pasang rigid body nih. Nah kita bikin sebuah variabel namanya RB buat ngatur rigid body. Setelah itu RB bakal dapetin semua komponen dari rigid body pakai referensi ini. Jadi memang harus gini sintaksnya. Di RB sama dengan get komponen itu buat ngatur komponen. Komponennya apa? Rigid body. Ya gitu teman-teman. Jangan lupa ada kurung siku, kurung lancip lah sama kurung gitu teman-teman. Jadi setelah ini kita bisa manipulasi rigid body-nya pakai RB. Oke, jadi langsung aja. Selain rigid body, kita bakal bikin player jam. Langsung aja public void player jam. Player jam, oke. Sorry. Oke, seperti biasa ya teman-teman, kalau bikin metode modelnya gini, public. Jadi itu ini belum jangan terlalu dipelajarin sekarang ya, karena masih mulai ngoding. Nanti teman-teman bisa mendalami sendiri. Ada banyak teman-teman, ini ada public, ada private, ada protected. Nah itu nanti. Jadi kita sekarang pakai public aja dulu semuanya, biar nggak bingung gitu. Public void. Ini jangan lupa void, karena ini penting banget juga. Public void player jam. Ini nama fungsinya. Nah, jadi bakal diisi apa? Oke, player jam. Nah, ini bakal kita isi kalau ada input if input dot get mouse button down sama dengan 0. Kita bakal ngapain? RB velocity, jadi rigid body-nya tadi, terus ambil velocity-nya sama dengan vector to up kali jam height. Oh ya, maaf, jam height-nya belum ada. Jadi kita bikin satu lagi public enaknya apa ya? Float aja ya, float jam height. Oke. Nah, jadi yang ini tambahin error. Oh, titik koma. Oke, teman-teman sampai sini aja dulu. Jadi ini bakal ngapain? Nah, jadi kita di atas ini punya dua variabel. Yang pertama rigid body, ini yang udah kita reference di start. Di start kemarin udah dijelasin start atau update-nya belum ya? Aku kurang tahu soalnya. Jadi tipalnya, jadi kalau misalnya kita taruh di start, ini fungsinya bakal dijalanin di depan teman-teman sekali doang. Nah, kalau di update ini bakal dijalanin terus-menerus sesuai spek laptop teman-teman. Jadi kalau spek laptopnya misalnya gitu ya GHz, ini bakal cepat banget jalannya di update. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita udah punya rigid body sama float jam height. Ini tuh buat nentuin kita tingginya tuh seberapa gitu. Nah, setelah itu kita bikin fungsi player jam. Ini buat lompatnya. Jadi lompatnya gimana? Ini lompatnya bakal ditaruh di update ini. Langsung aja ditulis aja player jam. Nah, jadi ini kita bakal ngelakuin pengecekan teman-teman. Ini ada input, ada get mouse button down, ada 0. Nah, 0 ini
Kalau di mouse kan ada itu ya, ada klik kiri sama klik kanan. Nah, 0 ini klik kiri. Kalau kita tulis 1 berarti klik kanan. Terus get mouse button down, berarti dia bakal beraksi kalau mouse-nya tuh diklik. Nah, tapi kalau misalnya kita get mouse button, nggak usah pakai daun kiri. Nah, ini tuh kalau mouse-nya ditahan tuh tetap beraksi teman-teman. Jadi kan di Flappy Bird tuh pakainya klik-klik gitu ya. Jadi kita pakainya get mouse button down. Oke. Ya mungkin kita coba terlebih dahulu. Nah, ini udah ada gravity-nya teman-teman, belum bisa diklik. Bentar. Oke, gitu. Oh, maaf. Jadi, kesalahannya jadi ini tuh rigid body-nya kurang 2 dimensi. Karena aku udah lama gak megang game 2 dimensi sih. Nah, jadi kalau rigid body biasa itu buat 3 dimensi, kalau 2 dimensi ya jangan lupa tambahin 2 dimensi teman-teman. Oke, kita coba dulu. Nah, ini udah berhasil teman-teman, tapi kok nggak lompat? Kenapa? Jadi karena kita belum setting. Jadi, setelah kita bikin variabel di sini, ini ada public float jump height. Nah, ini tuh bakal muncul di player. Scroll aja, di script. Nah, player controller ini ada jump height nih. Ini masih 0. Jadi kita atur 10 coba. Nah, ini bakal lompat tadi ke 5. 5 lah, coba. Masih ketinggian, 3. Oke, udah pas. Jadi, settingannya jam height-nya 3 ya, teman-teman. Jadi, ini sih udah bisa lompat kalau kita klik. Kayak sampai enggak nih, teman-teman. Mungkin bisa langsung reaction lagi. Ini hujannya tambah deras ini ya, stay. Seperti di mana-mana. Kalau teman-teman mungkin bisa reaction nih yang ngikutin taktiknya dari sampai sini, apakah ada yang mau ditanyain atau gimana? Ya, mungkin nah kodenya tuh seperti ini aja teman-teman buat saat ini. Jadi ada variable rigid body yang pakai rigid body 2 dimensi ya, kita namain RB. Terus kita bikin variable jump height, tipenya float ini angka ya berarti ya teman-teman. Terus kita reference RB-nya itu buat dapat semua komponen rigid body-nya. Ini fungsinya tuh biar kayak kita bisa ngelakuin semua kegiatan, kayak semua fungsi yang ada di dalam sini. Itu ditaruh di RB. Nah, setelah itu di update tuh ada fungsi file game yang bakal ngedeteksi input mouse kita. Ini ada 0, berarti klik kiri. Jangan lupa ini get mouse button down, karena kalau get mouse button doang nanti bakal beda. Terus fungsi yang bakal buat lompat tuh rb ini lupa aku jelasin. rb.velocity. Di komponen velocity di rigid body-nya itu kita ambil. Setelah itu kita taruh vector to up, itu kan berarti ini ya, langsung aja di sini ya. Kita kan kalau misalnya ngurusin apa ya namanya, grafik gitu kan, grafik misalnya di grafik Cartesius atau gimana kan mesti sering ketemu ada X, Y, Z. Nah di sini baru kepake teman-teman. Jadi game itu nggak lepas dari matematika.
selain X. Nah, vektor to up itu berarti X-nya itu 0, Y-nya 1, Z-nya 0, 0, 1, 0. Jadi kalau misalnya kita pakai vektor to up, yang lain itu nggak bakal ngaruh, X sama Z. Yang bakal ngaruh tuh cuman ketinggiannya doang. Ini kan Y kan ngatur sumbu Y kan yang tegak itu ya, teman-teman, yang tinggi atas bawah gitu. Nah, setelah itu bakal dikali sama jam high. Jam high itu yang udah kita setting tadi. Yang ini buat ngatur ketinggian lompatannya dia. Ini mungkin itu penjelasan dulunya. Aku karena belum ada yang ditanya lagi, aku lanjutin aja. Setelah itu kita setting pipanya kan nggak afdol kalau misalnya Flipkart nggak punya pipa. VP-nya kita balik lagi ke asetnya. Nah, ini asetnya. Oh ya, lupa. Ini kan animasi yang tadi udah kita bikin, dijadiin satu aja. Create animation folder. Oke, kita ambil pipanya. Ini ada dua, teman-teman. Yang madepnya ke bawah sama yang madepnya ke atas. Ditaruh sembarangan aja nggak apa-apa. Aman aja. Jadi setelah ini kita namain aja pipe pipe down, pipe up. Nah, gitu teman. Setelah itu kita bakal ngereset dulu semuanya. Jadi pipe down-nya di reset, pipe up-nya juga di reset. Setelah itu kedua pipe ini kita setting posisinya. Yang pipe down-nya itu bakal kita naikin sebanyak 1,5 di sumbu Y. Nah, pipe up-nya kita bakal turunin 1,5 di sumbu Y. Minus 1,5. Ini kan udah ada jaraknya nih. Kemudian kita gedein 4 aja. Kita select dua-duanya. Terus kita gedein. 4. Pengaruh ya teman-teman. Gedein dulu kali ya. Kiri step. Ini tuh biar letaknya pas sebenarnya tuh ini bisa kayak eksperimen. Try and error ini apakah jarak segini itu udah valuable atau enggak. Oke, setelah ini kita grouping dulu aja. Jadi cara ngegroup tuh kita klik kanan, create empty, tulis aja pipe. Nah, dua-duanya ini di select, atau select satu-satu juga nggak apa-apa, langsung dua juga boleh. Kayak tadi caranya. Kemudian ininya juga di reset pipe-nya. Ini baru di scale. Scale-nya 4. Nggak kelihatan ya? Aku geser aja. Oke, udah agak stabil. Jadi karena tadi belum pas gitu, aku pasin aja. Iya-nya tuh bakal satu coba 0,5. Terus yang bawah juga minus 0,5. Oke, kurang. Jadi tambahin lagi. Satu kita coba. Satu kurang gede dikit, mungkin 1,2. Yang bawah min 1,2. Kegedean. Oke, sini cukup ya. Jadi yang atas 1,2, yang bawah 1 aja. Jadi kita udah punya objek pipa, teman-teman. Jadi tujuan yang nge-grouping ini biar kita tuh nggak perlu mindahin pipe-nya satu-satu dan unitnya tuh tahu, oh ini tuh satu kesatuan. Gitu. Cara nge-groupingnya gitu tadi. Jadi udah pipa.
Cuman ini kalau misalnya kita mainin dia nggak bakal gerak karena kita belum ngatur pergerakannya. Nah, setelah itu biar si burungnya ini bisa tabrakan sama pipanya, kita kasih collider sama ya. Sama kayak burung tadi, cuman ini nggak shape-nya nggak apa ya namanya nggak kapsul atau nggak spare, cuman dikasihnya box collider yang 2 dimensi. Jangan lupa ini udah langsung otomatis ngepas ya teman-teman, jadi udah nggak usah diapa-apain lagi. Yang pipe ini juga sama jangan lupa crown-nya juga catatannya jangan lupa dikasih itu box collider 2 dimensi. Ini karena kita belum gerak, kita mungkin tes dulu ya kali ya teman-teman. Ini apa yang tadi jadi? Nah ini kan burungnya bakal terbang gini. Dia kalau misalnya nabrak kena teman-teman ya langsung udah jelas gini. Wih gitu. Dan aku juga ngerasa kayaknya masih kegedean. Jadi jaraknya maaf ya teman-teman, kita ralat jaraknya jadi 1,1 kali ya. 1,1 cukup. 1,1 dan yang bawah tuh 1 minus 1. Jadi setelah ini kelar, kita oke selanjutnya sebentar. Oh ya, kita taruh pipe ini di folder. Jadi itu tujuannya apa? Jadi kan Unity kan taunya cuman ini doang nih sama dia, padahal kita tuh kayak mau nge-spawn pipanya tuh banyak. Nah Unity tuh nggak bakal tahu pipanya tuh yang mana. Jadi cara Unity biar tahu, kita drag aja pipanya ini yang pipe ke bawah sini. Nah kita udah punya objek pipa. Nah kalau kita udah punya objek ini, misal kita tinggal taruh langsung dapat satu pipe lengkap kayak gini. Nah setelah itu jangan lupa nih kita bikin folder baru lagi namanya prefab. Nah itu namanya prefab objek yang kita buat dari Unity. Taruh aja di prefab. Oke, jadi itu enaknya prefab. Jadi teman-teman kalau misalnya bikin game yang agak kompleks, itu teman-teman nggak perlu nyeting pipanya tuh di tempat-tempat lain gitu, cuman di prefabnya aja, nanti semuanya langsung ngaruh. Oke, teman-teman, jadi setelah itu prefabnya kita klik 2. Nah, setelah tampilannya kayak gini, kita bikin script. Nah, ini ada pipe ya. Ini prefabnya ini. Langsung aja di add komponen. Kita ketik pipe controller. Nah, tadi. Oke, maaf. Ini setelah kita bikin script, ditaruh di script, jangan lupa. Oke, di pipe controller ini kita bakal gerakin dia. Jadi kita butuh namanya public float speed time. Kok speed time ya? Pipe speed ya? Aneh. Pipe speed. Nah, setelah ini kita bakal taruh fungsinya di update aja. Ini kayaknya yang coba semalam itu udah benar teman-teman pakai
langsung dipakai aja transformnya. Transform kita pakai fungsi translate. Transform translate ini sebenarnya tuh dikasih tahu ya di sini. Nah, jadi transform translate itu bakal ada isinya tuh vector 3 position. Pokoknya tuh dia bakal kemana aja translate-nya gitu. Pakainya kayak tadi vektor-vektor. Dia langsung aja isinya tuh bakal vektor 2 dot left vektor 2 left kali text speed yang kita udah buat tadi dikali lagi time dot delta time. Oke. Jadi teman-teman, ini tuh transform tuh kan dia bakal itu ya, nunjuk atribut dari objek yang itu ya, yang kita kasih script ini. Pokoknya tuh transform adalah objek dari script ini gitu. Terus kita kasih fungsi namanya translate. Ini yang bakal ngegeser. Ngegesernya gimana? Ngegesernya tuh vektor 2 left. Kalau tadi kan x, y, z. Kalau vektor 2 up kan y-nya 1. Kalau vektor 2 left, x-nya min 1. Jadi bakal min 1 0. Gini teman-teman. Setelah itu bakal ditaruh kecepatan type speed-nya. Dan kita kalikan juga dengan time delta time. Ini tuh biar apa ya? Biar gak ngebut banget. Jadi kalau misalnya laptopnya pack high end gitu kan, dia bakal ngebut banget kalau kita nggak kasih time to delta time. Ini biar nyamain speednya gitu, sesuai dengan waktu kita. Jadi setelah itu jadi, coba kita tes ini udah jalan dong. Oh ya maaf. Lupa nyeting. Oh ya, kalau mau buka prefab ini bisa langsung diklik aja teman-teman. Ini ada prefab mic, langsung aja open. Nah, ini baru kita setting speednya. Speednya 1. Tadi nggak gerak karena speednya masih 0 ya teman-teman. Nah, udah gerak teman-teman, udah bisa ketabrak juga dan ngaco juga posisi burungnya. Gitu. Ini posisi burungnya nanti bakal diatur di pertemuan berikutnya, jadi sekarang kita fokus di mekanik utamanya. Dia udah punya pipa yang bisa gerak teman-teman. Nah, setelah itu, kita udah punya pipa nih. Oh ya, mungkin aku cek ombak nih, teman-teman yang udah sampai sini. Bisa di apa ya namanya? Bisa diketik aja, ketik 1. Oke, sip. Udah nice banget progresnya, udah sampai sini. Mungkin kita lanjut aja, jangan lupa ini keluar dari prefabnya. Oke, kita butuh satu objek. Namanya pipe spawner. Tadi ya, teman-teman, create empty pipe spawner. Ini tuh bakal nandain dimana kita bakal nge-spawn pipe-nya ini, yang bakal jadi kayak controller game utamanya. Cuman kan kalau misalnya kosongan gini, kita bakal kesulitan lihat nih. Ini kalau misalnya aku klik objek lain, hilang nih pipe spawner itu di mana sih? Nah, jadi caranya ini langsung aja diklik di samping ini, ada gambar kubus di warna apa ya? Merah aja. Warna merah. Nah, ini langsung menyala teman-teman. Ini kita udah tahu pipe spawner-nya itu di mana. Jadi kita reset dulu, kemudian digeser kanan. Oke, sini kan karena dia nge-spawn di luar kanvas gini, di luar tampilan layar. Samping sinilah pokoknya. Makanya kita taruh di sini. Samping kanan layar. Oke, mungkin aku langsung bikin script aja di pipe spawner ini.
berarti pipe spawner. Jangan lupa ini dirapiin ke script. Nah, di sini kita bakal ngapain? Kita bakal nge-spawn pipanya, teman-teman. Nge-spawn itu namanya instantiate ya. Jadi, pertama-tama kita butuh variabel pipanya. Kan, ya mau kita spawn itu apa? Langsung ketik public game object. Ini tuh buat nambahin pipa kita harus pakai kata-kata game object ini. Pipe, terus pipe aja. Selain itu kita butuh spawn time, public float spawn time. Jadi kan nggak bakal spawn sekaligus kita ya, jadi kita butuh spawn time. Sama yang bawah itu disamain aja deh, public float. Maaf, float aja, nggak usah pakai public. On timer. Ini kenapa kok nggak pakai public? Mungkin nanti aku jelasin kalau udah jadi ya. Jadi setelah itu kita bikin timernya, teman-teman. Bikin timer tuh selalu diupdate. Jadi spawn timer. Ini beda ya. Ini ada R-nya, ini nggak ada. Jadi ini dua buah variabel yang beda. Spawn timer kita kurangin sama dengan time.delta-time. Jadi ini bakal ngurangin terus spawn timernya itu oleh time.delta-time ini kan. Time.delta-time tuh kayak detikan gitu, teman-teman. Jadi setiap 1 detik ini bakal ngurangin 1. Terus kita taruh conditional if kalau misal spawn timernya udah habis, udah kurang dari 0, atau sama dengan aja deh. Sama dengan 0, kita bakal ngapain? Kita bakal instantiate spawn pipanya. Itu kita spawn di mana? Jadi kan emang urutan parameternya itu gini. Mau bakal nge-spawn apa, terus nge-spawnnya di mana? Transform.position, terus quaternion identity. Ini udah diketikin langsung, teman-teman, di sini. Oke. Oke, jadi di sini ini ngapain, teman-teman, sebenarnya? Jadi pertama kan kita butuh pipa. Kemudian kita punya 2 variabel yang ngatur waktu. Kok yang satu public, yang satu float, teman-teman? Nah, jadi teman-teman, kalau variabel public itu bakal muncul di depan. Nah, ini kalau misalnya kita klik pipe spawner-nya, ini ada 2. Ini ada yang kita bikin tadi game object nih. Game object tuh kayak gini jadi ya, di depan. Kemudian yang kedua ada float. Tapi yang spawn time doang, yang public. Yang private-nya tuh nggak muncul. Kok private? Yang nggak ada tulisan public-nya tuh bakal nggak muncul di situ. Jadi nggak bakal bingung, teman-teman. Karena yang bawah itu cuma buat ngatur waktunya aja. Jadi kita penentuan waktunya di sini, ngatur waktunya ini. Ngatur waktunya itu, jadi pertama di awal-awal kita harus spawn timernya itu sama dengan spawn time. Biar waktu ini tuh sama dengan waktu yang kita atur. Nah, kalau udah sama kan dia bakal dikurangi terus nih. Time itu adalah time. Kalau kita ngaturnya 4, berarti dia bakal habis dalam waktu 4 detik. Nah, setelah habis, kita langsung nge-spawn aja deh, nge-spawn pipanya. Karena pipanya tadi udah kita kasih fungsi, kita atur buat dia gerak gitu ya. Jadi langsung auto gerak, gak usah kita gerakin lagi. Mungkin kita langsung tes aja. Spawn time-nya aku atur sampai 3 detik, kemudian pipanya
itu prefab yang udah kita taruh di folder. Nah ini prefabnya. Yang tadi kita taruh tuh di drag aja di pipanya sini. Nah, kalau misalnya cari amannya, oh ya ini juga nggak terlalu kelihatan, ini ada pipe sih, bisa lewat. Yang ini ada lingkarannya di sebelah kanan tuh dipilih aja pipe gitu. Cuman aku lebih suka di drag aja. Oke, karena kita udah punya spawner, jadi pipa yang ada di game ini kita hapus. Karena kan bakal nge-spawn otomatis. Oke, sepertinya ada yang salah teman logiknya. Pipe spawn. Oh ya, maaf. Jadi kesalahannya itu di ini. Kalau dia udah 0, kita bakal nge-spawn dia. Tapi jangan lupa kita balikin lagi waktunya. Jadi kan waktunya udah 0, kita balikin lagi. Kayak yang masih start ini. Copy aja nggak apa-apa, copy paste. Oke, mungkin kalau misalnya masih ada salah, berarti kita taruh kurang dari 0 aja. Ini ke spawn ini sebenarnya. Oke, ada yang nggak jalan teman-teman ke spawnnya. Oke, sudah. Jadi itu maaf ya teman-teman, jadi harusnya tadi kurang dari 0 bukan sama dengan 0 ya. Kalau sama dengan 0 kan dia kayak nggak pernah nyentuh angka 0 mungkin di sini. Jadi maaf, jadi dia kayak 12-an gitu. Jadi dia nggak ngejalanin fungsi, belum sempat ngejalanin fungsi ini. Kalau kurang dari 0 kan misalnya dia udah minus nih, dia bakal ngejalanin fungsi nge-spawn. Jadi di sini spawn timernya bakal ngurangin dan kita bakal nge-spawn apa? Nge-spawn pipa. Pipanya tuh kita taruh di posisi yang kita atur tadi, sesuai dengan posisi pipe spawnernya yang kita ubah warna merah. Kemudian ini apa? Ini tuh buat ngatur rotasinya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau rotasinya yang lain, ini bisa diatur yang lain lah. Pokoknya tuh kalau misalnya kita bahas rotasi, bakal panjang banget, bakal banyak yang harus didalamin. Jadi kita pakai quaternion.identity dulu. Ini bakal nyesuaiin rotasi sesuai dengan pipanya. Itu teman-teman penjelasannya. Jadi karena udah sukses, kita geser ke luar lagi. Kan tadi cuma buat ngecek doang. Oke, udah keluar pipanya, udah gerak, dan kita udah bisa ngobat. Cuman, ini tuh pipanya kayak di tengah terus. Jadi kan harusnya kan ada yang naik, ada yang turun gitu. Tuh gimana bikinnya, jadi langsung kita bikin aja di script yang tadi di pipe spawner. Nah, kita tambahin variabel namanya yemin sama yemax. Terserah sih sebenarnya kalau misalnya mudahnya emang yemin sama yemax. Jadi buat ngatur sumbu Y minimum sama sumbu Y maksimum. Nah, setelah di setting ini bakal ditaruh di fungsi instansiat setelah transform the position. Nah, kita tambahkan vektor 2up sama kayak waktu lompat tadi ya teman-teman, vektor 2up vektor 2up dikali
random dot range. Sorry, tipe random range antara ymin sama ymax. Nah ini tuh gimana? Jadi kan posisinya tuh di itu ya. Oh sorry, ini karena tadi compilernya protes kalau misalnya kita pakai vektor 2 tuh bakal ambigu ya pakai operator ini. Kan karena kalau vektor 2 kan cuma xy, sedangkan transfer position tuh mengandung x, y, z gitu. Kalau mau dikasih operator, pakainya vektor 3. Nah itu bakal ngapain? Ini kan posisi awal, terus kita tambahin vektor 3 up itu sama sih tadi 010, berarti kita cuma ngatur suhu y-nya doang nih. Terus kita kalikan random, ini udah disediain Unity random, kita random itu bakal random pilih antara range-nya tuh yang kita atur di minimal sama maksimalnya, gitu teman-teman. Ya langsung aja. Mungkin kita nih bisa setting minimalnya -2, maksimalnya 2 gitu. Oke deh. Jadi ini harusnya bakal variatif. Nah ini agak naik, terus ini agak turun. Ini juga turun lagi. Ini agak naik lagi. Ini sesuai sama yang diatur sama randomnya tadi ya. Gitu deh. Ya, ini karena belum diatur, jadi kalau ketabrak bakal hilang ya. Setelah itu, mungkin ini yang terakhir nih teman-teman. Jadi terakhir kita bakal bikin kondisi kalau dia nabrak tuh bakal mati. Cuman karena kalau mati itu butuh UI dan sebagainya, kan kita belum sampai situ. Kita bikin gamenya berhenti dulu aja. Tuh langsung aja tambahin ke script player. Player controllernya balik lagi ke sana. Nah, di sini kita tambahin fungsi namanya private. Kok private ya? Public. Oh iya, ini harus private teman-teman, kalau publik bakal ambigu. Karena ini kan pakai fungsi yang disediain sama Unity. Jadi ini sementara kita nyamain dulu sama Unity untuk private publiknya. Jadi nanti setelah dia bisa dipelajari lebih dalam lagi. Ini maksudnya apa sih private public? Ini terus private void on collision enter. Collision 2D jangan lupa. Ini juga 2D ding. Oke, jadi harus pas ya teman-teman, private void on collision enter 2D, collision 2D, collision. Setelah itu kita kasih conditional, kalau misalnya collision dot collider, kalau misalnya kita nabrak compare tag obstacle, kita bakal kalah player loss aja. Cuman kita belum bikin. Jadi nanti setelah ini kita bakal ngasih tag ya teman-teman. Objek tadi itu bisa dikasih tagnya namanya obstacle, biar ini tuh tahu oh ini kita lagi nabrak obstacle gitu. Kita bakal jalanin fungsi player loss. Fungsinya tuh kita bikin aja public void player loss. Nah, kalau misalnya kalah bakal time scale sorry dengan 0. Jadi kalau kalah dia bakal nge-pause gitu. Oke, mungkin sampai sini.
Kak, label merahnya ditampilin di layar. Sorry, baru ngebaca pertanyaannya. Jadi sesuai yang aku jelasin tadi, ini kan ada objek expander nih. Kalau kita nggak setting apa-apa ya bakal kosongan gitu, bakal gini lah. Dan hilang gitu pipe spawner, kita nggak tahu spawnernya di mana. Nah, ketahuinya itu pipe spawnernya di setting di kubus ini, di belah kiri tulisannya pipe spawnernya, bawahnya inspektor persis. Nah, udah dipilih aja warna merah. Ini bebas, boleh yang waci ini juga boleh, yang modelannya lonjong boleh, yang penting ada tandanya. Oke, mungkin aku tanya dulu nih. Ini sampai sini paham ya teman-teman ya, sampai collision enter 2D yang barusan kita buat untuk playnya kalah. Bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, boleh banget nih taruh di kolom chat pertanyaannya. Nanti Kak Adit jawab. Iya betul banget teman-teman. Mungkin kalau misalnya udah sampai sini bisa diketik satu nih buat kita lanjutin lagi. Langkah terakhir sih sebenarnya. Karena kan kita udah lengkap nih sebenarnya. Dan kita punya kode ini. Jadi biar sesuai, jadi obstacle kali ini kita kopas aja. Karena kalau misalnya salah tuh gak bakal bekerja kodenya. Terus kita bikin tag baru di sini ya teman-teman. Kita klik random aja, udah random. Ini ada tag, pilih ground aja deh, ground. Ini ada tag. Biasanya kalau defaultnya tuh untag, jadi dia nggak dilabelin apa-apa. Kita bikin label sendiri. Ini udah ada defaultnya ya, dari spawn, finish, editor only, dan lain-lain. Nah, kita tambah sendiri aja, add tag. Langsung ditambah aja. Ini ada tanda plus. Namanya sesuai yang tadi, obstacle. Oke dah, kita udah punya tag namanya obstacle. Tadi aja, klik obstacle. Nah, sekarang groundnya udah dilabelin sama obstacle. Setelah itu, selain groundnya, kita juga nge-tag-in itu ya teman-teman, pipanya. Di prefab, jangan lupa. Kan pipanya pas spawnnya dari sini ya, filenya. Prefabnya di open, yang dua-duanya ini. Jadi jangan yang pipe secara utuh, cuman yang pipe down sampai pipe up-nya. Jadi satu-satu. Pipe down-nya kita tag. Kita tag obstacle, pipe up-nya juga kita tag obstacle. Jangan lupa di save. Oke, teman-teman. Jadi kita coba dulu. Oke, kita main biasa gitu, teman-teman. Main biasa. Terus kita tabrakin. Iya, langsung berhenti game ya. Kalau kita nabrak pipanya. Terus, kalau kita coba lagi, misalnya aku nggak klik apa-apa, dia kan jatuh. Nah, game juga bakal berhenti. Itu teman-teman. Jadi, fungsi tag tadi adalah biar tuh kita di Unity itu tahu kita lagi nabrak apa. Kan kalau misalnya kondisi di Flappy Bird, kalau nabrak pipanya atau nabrak groundnya tuh bakal mati gitu. Nah, makanya kita tandain obstacle semua. Gitu teman-teman. Mungkin pertemuan kali ini cukup sampai sini ya. Kita udah modding 3 file, ada pipe spawner, ada player controller, ada pipe controller ya. Sebenarnya tuh ada sharing aja teman-teman. Waktu di pipe controller, mana yang ada timer on spawner, itu ada namanya IE numerator, itu buat ngatur timer. Cuman aku nggak rekomendasiin itu karena kita kayak perlu ngafalin sintaks lagi gitu. Ada yield, new apa gitu. Pokoknya kita ngafalin sintaks lagi kalau kita pakai IE numerator. Makanya kita bikin timernya manual aja. Jadi mungkin kalau teman-teman udah belajar algoritma pemrograman, bisa di logic ini ya. Ini kan kayak urut sekuensial gitu dan pakai sintaks biasanya.
Oke, sekarang gimana nih? Kok kembali dulu ke moderator gimana? Untuk sesi berikutnya. Oke. Aku ucapin makasih ke Kak Adit udah mau ngejelasin dari bener-bener kita bikin dari awal ya ini Flappy Bird-nya. Mungkin dari teman-teman audiens ada yang mau ngasih pertanyaan, boleh banget nih lewat kolom chat. Boleh langsung ketikin aja kalau apa. Oh, atau mungkin ada yang mau nunjukin nih. Oh, aku juga udah segini nih. Itu boleh banget di share screen teman-teman. Jadi kita taruh ke stage ini, boleh di share gitu. Kayaknya Sensi nih yang kemarin udah bikin Flappy Bird kemarin udah bikin Flappy Bird boleh nih kayaknya share screen. Oh, boleh nih. Ini ada yang mau naruh nih, boleh nih Senpi. Ini kayaknya bisa ngikutin dengan baik ya teman-teman yang di sini. Kayaknya belum ada yang ditanyain. Kayaknya udah sampai sini. Kok jangan bang? Gak apa-apa kali masih kebuk juga nggak masalah kan di sini kita belajar bareng. Toh juga tadi aku juga masih ada salahnya kan teman-teman. Jadi kita belajar bareng, kita perbaikan bareng begitu. Ya boleh kali ya tuh Senpi di share screen aja. Kita bakal sharing bareng ini di depan. Kemarin tuh progresnya udah bagus ya kak. Ya kak Wawa ya. Banget ya. Itu literally bener udah dari scratch banget terus. Aku kan gitu kan iseng kan scrolling di Discord terus ngeliatin dia udah bikin sendiri karena aku baru nggak announce sebenarnya baru nge-announce dia udah bikin sendiri. Buset, Iya buset. padahal sesinya baru hari ini. Iya udah start dari awal. Kayaknya dari teman-teman kayaknya udah pada ngikutin semua sih kayak udah paham juga flow bikinnya. Nah, kalau gitu aku aja deh yang nanya Kak. Dari kan ini kita literally nge-breakdown Flappy Bird ya. Kenapa sih untuk materi main quest kali ini Kakak milih buat nge-breakdown si Flappy Bird ini? Kan juga di game-game lain juga ada yang sederhana gitu. Kenapa sih kita milih Flappy Bird buat materi kali ini? Oke, jadi teman-teman, sebenarnya tuh kalau misalnya kita compare sama game lain, ini tuh termasuk yang sangat ramah pemula, teman-teman. Jadi kalau misalnya boleh dibocorin nih, jadi setelah bikin Flappy Bird, kita bakal bikin game platformer. Jadi kan sebelum kita ke platformer, kita kayak pelajarin, ini tuh ada apa aja sih yang bisa kita lakuin di sini. Kan kita bisa mempelajarin spawn objek, terus kita bisa gerakin objek, terus ada gravitasi, gitu. Karena Flappy Bird tuh nggak butuh kayak tempat banyak-banyak, kan cuman bertahan di sini di layar apa ya kayak di satu screen gitu, kemudian pipanya jalan sendiri dan nge-spawn banyak gitu, jadi nggak perlu pindah-pindah screen atau dan yang lain itu kan bakal cukup ribet. Jadi ini sangat sederhana lah untuk dibuat untuk pertama kali gitu. Oke, I see, I see. Kan tadi kita udah nge-breakdown ya. Nextnya kita bisa ngapain lagi sih dengan Flappy Bird ini kan kita baru part 1 nih. Part selanjutnya kita kira-kira bakal ngapain? Betul teman-teman, jadi part selanjutnya kita bakal finishing game ini. Jadi game ini tuh cuman butuh waktu 2 minggu. Kita bakal nambahin sound effect, bakal nambahin efek yang kayak kalau misalnya kita nabrak kan ada cepas gitu ya, itu bakal ditambahin itu. Terus selain itu kita bakal belajar UI di game. Jadi kalau misalnya kita lihat asetnya tadi, aku izin screen lagi aja.
Kalau kita lihat asetnya tadi kan teman-teman bisa lihat nih ada angka 1 sampai 9, 0 sampai 9, terus ada kayak tab ini ada terus menu, ada get ready. Nah, kita tuh bakal belajar untuk naruh-naruh aset ini. Begitu. Jadi langsung di finishing setelah pertemuan berikutnya selesai, game Flappy Bird teman-teman udah siap dimainin. Walaupun masih di Unity nggak apa-apa lah, yang penting bisa main gitu. Kalau ini kan masih mentah ya teman-teman. Kalau kita mati juga itu aja kok nggak ada skornya, ini juga daratannya belum gerak, backgroundnya belum gerak. Nah itu masih nanti teman-teman. Masih pertemuan berikutnya. Nah jadi setelah bikin Flappy Bird kan bakal bikin platformer, cuman mungkin kita ada jeda waktu lah, biar nggak terlalu padat. Mungkin agak nantian kita bikin game platformer, karena game platformer itu salah satu game dua dimensi yang cukup laris. Kita bisa lihat kayak franchise Mario gitu ya, kalau misalnya game platformer tuh kayak gimana. Itu kan masih laris banget teman-teman. Dan yang sebagainya, pokoknya kita berjalan di world dua dimensi, terus ada musuhnya, kita bisa nebak, terus ada objektifnya. Itu teman-teman buat game platformer. Oke, I see. Mungkin dari teman-teman audiens ada yang bertanya, itu dari tadi aku ngelihat Isla ngetik, cuman belum dikirim pertanyaan maybe. Aduh, kayaknya ngetiknya banyak nih. Ayo, kalau ada yang ditanyain langsung aja. Waduh, kok hilang ngetiknya? Kayaknya kepencet nih, Kak. Oh, Nggak jadi. jadi. Cuma mau tanya kamera. Nah, pertanyaan bagus. Jadi, makanya kenapa aku milih Flappy Bird buat jadi game pertama kita, karena Flappy Bird tuh nggak terlalu main kamera. Jadi itu kamera tuh dia cukup ribet, teman-teman. Kan tadi kan kita udah bikin script buat playernya, buat apa sih namanya, spawner pipanya, terus buat pergerakan pipanya. Nah, kalau kamera dia juga kita bakal bikin script lagi kalau mau gerakin kameranya. Gitu, buat biar kamera itu bisa ngikutin playernya atau gimana gitu kan. Jadi kalau di Flappy Bird ini biarin aja kameranya di tengah. Jadi biarin pipanya itu jalan sendiri. Makanya game ini tuh tergolong simple karena scriptnya tuh cuman ini aja gitu. Nggak terlalu banyak makan script. Jadi nggak terlalu banyak pusing-pusing dulu. Nah, gitu. Apakah udah menjawab nih dari Isla? Jadi teman-teman kalau ngedevelop game di Unity tuh kayak semuanya tuh serba manual. Jadi kita bahkan harus ngatur kameranya kalau mau digerakin. Kan semua yang aku bilang tadi, kalau game platformer kan kayak butuh map banyak gitu ya. Mapnya bakal panjang. Nah kalau kameranya cuma tetap ya, terus playernya doang yang jalan, nggak kelihatan dong. Jadi kita harus bikin script biar kameranya tuh bisa ngikutin playernya, kamera ini, main kamera. Sebenarnya kamera juga nggak cuma main aja, ini ada banyak jenisnya. Karena cukup kompleks kalau kita bahas Unity item tuh satu-satu. Jadi sementara ini dulu aja kameranya jangan digerakin. Oke, terima kasih banget udah tanya. Mungkin yang lain kalau misalnya mau tanya gitu. Oh ya, mungkin jadi buat bocoran ya teman-teman, kan setelah sekiranya kita habis bikin game ini, kalau teman-teman mau
belajar duluan juga nggak masalah. Pokoknya kalau teman-teman bisa ikut lomba dan bisa kayak masuk final lah minimal gitu, bakal ada apresiasi teman-teman dari komunitas kita yang bakal di post di IG. Bisa di apa ya? Bisa dibagi-bagian nih teman-teman. Oke, yuk yang lain kalau mau tanya tadi kayaknya ada yang mau tanya nih dari U mungkin. Bentar, aku diminta itu belum proses. Apakah ada recordannya? Ada. Nanti apa namanya? Nanti kami upload ke YouTube, link YouTube-nya bakal kami share ke Discord. Aman. Wait, ini link presensi aku kasih dulu sebagian. Oh iya, Mungkin kalau ada kendala ya teman-teman, mohon maaf tadi kayaknya rekornya keputus gitu ya. Jadi kita bakal kasih source code-nya yang sesuai tadi aku tulis di sini. Nanti bakal di-share. Setelah itu bisa dirangkai ini teman-teman bebas nanya di itu ya di Discord. Bebas teman-teman, nanti bakal dijawabin sama kakak-kakaknya ini. Operator recordnya magang masih. Waduh, gimana nih? fine. Oke. Oke, untuk link presensi udah aku kasih di kolom chat. Untuk link presensi mungkin aku buka sampai jam 4 kali ya, jam 4 sore. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya atau apakah sudah cukup? Oke. Oke, mungkin udah cukup ya Kak Adit untuk pertemuan pada hari ini. Oke, aku ucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah mau hadir di main quest pada kali ini. Aku sebagai moderator mewakili semua organizer
mohon maaf sebesar-besarnya kalau misalnya ada kekurangan dalam main quest kali ini. See you di main quest selanjutnya yang which is aku belum tahu jadwalnya kapan, tapi see you lah ya. Oke. Bye-bye. Thank you guys. Oke, thank you Kak Wawan dan teman-teman yang udah hadir. Bye. See you guys.